wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, Bapak Ibu semua? Semangat. Semungut. Mudah-mudahan nggak loyo ya. Kita hari pertama sudah dihantam sampai jam 6. Mohon maaf molor Bapak Ibu karena memang materinya agak panjang memang. Tadi mau kita stop, kasihan Bapak Ibu nanti ada materi yang tertinggal. Oke, pada kesempatan yang terakhir ini untuk hari ini saya akan sharing terkait dengan pengkajian luka. Nah, pengkajian luka ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Nes Heri bahwa untuk suatu luka itu ada proses-prosesnya. Prosesnya mulai dari awal dia terluka sampai nanti bagaimana dia proses sampai sembuh. Kemudian juga disampaikan bahwa untuk sembuh itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, kemudian juga tadi juga disampaikan juga terkait dengan nutrisinya. Jadi secara biologi ada proses yang berjalan dari tubuh si pasien, tapi juga harus ada pasokannya, ada bahan-bahan untuk mendukung proses penyembuhannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengkajian lukanya. Nah, di pengkajian luka ini nanti kita akan sharing kepada Bapak Ibu semua bahwa luka itu apa aja sih yang harus kita perhatikan. Nah, tentunya kalau ada terjadi hal-hal yang tidak normal, itu nanti tentunya kita bisa aware, kita bisa antisipasi, kemudian kita bisa tahu apa yang terjadi sama lukanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua. Oke, yang pertama sebelum kita masuk ke materi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk sharing terkait dengan hasil belajar yang harus dicapai oleh peserta pada malam hari ini. Tentunya setelah Bapak Ibu mengikuti pembelajaran kita hari ini, tentunya terkait dengan pengkajian luka, Bapak Ibu nanti mampu untuk melakukan penilaian dan penata laksanaan pengkajian luka. Jadi jangan sampai sudah dapat materinya Bapak Ibu nanti ketemu luka masih bingung. Ini yang dikaji apa ya? Terus kemudian kondisinya seperti apa? Yang menghambat apa ya kira-kira? Yang tidak normal dari luka itu apa? Jangan sampai nanti Bapak Ibu tidak tahu eksudatnya itu apa, eksudatnya berdarah, Bapak Ibu ngomong purulen. Kemudian Bapak Ibu tidak bisa cara ngukur ukuran luka. Nah, jangan sampai ya. Jadi harapan kami nanti Bapak Ibu bisa melakukan pengkajian dan tata laksana pengkajian luka itu. Tentunya untuk mencapai itu ada beberapa hal nanti yang kita bagikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, apa aja sih yang perlu dikaji dalam melakukan perawatan luka. Kemudian nanti kita juga akan share. Sebenarnya ini berkaitan dengan materi yang pertama tadi, fisiologi penyembuhan luka. Tapi karena di kurikulumnya ini masuk di pengkajian, akhirnya masuk di sini. Tapi nanti ke depan akan kita oper, kita kembalikan ke fisiologi penyembuhan luka terkait dengan konsep MOIS dalam penyembuhan luka dan instrumen yang digunakan dalam pengkajian luka. Nah, ini nanti akan kita share sedikit. Kalau menjelaskan terlalu panjang nanti akan nggak nutut sampai jam 8 terkait dengan penggunaan Bethesda-Jensen Wound Assessment Tool. Oke, baik Bapak Ibu. Kemudian untuk pokok materinya nanti kita akan sharing kepada Bapak Ibu terkait dengan pengkajian luka, karakteristik dasar luka, mulai dari warna, bentuk, tipe sekeliling luka, dan tepi luka. Kemudian terkait dengan konsep MOIS dalam penyembuhan luka dan juga alat pengkajian luka dan alat pengkajian perkembangan luka. Oke, yang pertama Bapak Ibu terkait dengan pengkajian luka. Apa sih pengkajian luka itu? Jadi pada dasarnya pengkajian luka ini adalah suatu proses evaluasi yang sistematis dan komprehensif, yang mana bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dari luka. Nah, jadi pengkajian luka kalau seperti ini tidak hanya awal saja Bapak Ibu, tapi setiap kita ketemu pasien, setiap kita merawat, kita harus mengkaji
Karena apa? Ini adalah suatu proses evaluasi yang sistematis. Nah, jadi kita mulai hari ini kita kaji bagaimana sih kondisi sekarang. Kemudian 3 hari ke depan kita mau melakukan perawatan luka lagi. Setelah balutan dibuka, kita cuci bersih. Tentunya proses pengkajian itu mulai berjalannya proses perawatan luka sampai akhir, Bapak Ibu. Jadi tidak ada proses pengkajian luka hanya pada satu titik. Karena apa? Karena berjalannya waktu proses perawatan itu mungkin awal pada saat Bapak Ibu sebelum membuka balutan, Bapak Ibu lihat kok balutannya kotor banget ya. Nah, itu adalah salah satu poin kunci dari pengkajian Bapak Ibu. Itu ada data yang Bapak Ibu temukan. Bagaimana jumlah eksudatnya, kemudian baunya. Nah, itu kan kita temui di awal. Sebelum melakukan perawatan kita sudah bisa tahu. Kemudian kita cuci, kita buka balutannya. Kita buka balutan, kita nanti tahu kondisi lukanya seperti apa. Apakah ada nanahnya, ada belatungnya, kemudian ada sesuatu yang mengkhawatirkan nggak dari luka itu. Nah, seperti itu. Atau mungkin pada saat kita buka balutan, pasien merasakan nyeri, atau ada balutan yang lengket sehingga berdarah. Nah, ini juga salah satu masuk poin pengkajian, Bapak Ibu. Di samping nanti hal-hal yang akan kita bagikan untuk pengkajian secara dasarnya, seperti itu. Kemudian setelah itu kita cuci lukanya. Dicuci, tentunya setelah dicuci nanti kan residu bekas-bekas dari balutan, bekas-bekas dari jaringan nekrotik yang menempel, dia bisa terlepas. Akhirnya kita nanti tahu bagaimana sih warna sebenarnya, dasar luka sebenarnya itu seperti apa. Nah, itu kita kaji juga. Kemudian sambil kita amati apakah ada rongga, ada terowongan, ataupun yang lainnya dari luka tersebut yang kita rasakan ada anomali. Nah, itu harus kita kaji. Jadi kita harus menjadi seorang detektif, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian juga di samping itu, setelah itu baru nanti dari hasil pengkajian awal, nanti kita bisa menentukan kita mau pakai dressing apa. Jadi Bapak Ibu kalau sudah ikut pelatihan, kalau ketemu luka, pertanyaannya tidak langsung pada saya punya luka A, luka seperti ini, kira-kira dressing yang cocok apa? Nah, itu pertanyaan yang sangat jadul, harus dihindari. Jadi kalau sudah tahu pengkajian teori pengkajian luka, pada saat merawat luka ketemu kondisi A, B, C, D, E, itu disampaikan, baru kita nanti bisa diskusi kira-kira balutan yang sesuai apa, pertimbangannya apa. Nah, seperti itu ya, itu yang tepat. Nah, setelah itu juga di samping kita mengkaji kondisi dasar luka, kita juga harus mengkaji tadi yang disampaikan oleh Nurse Heri. Luka itu ada faktor penghambatnya. Nah, itu juga harus kita kaji. Kira-kira apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan lukanya itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita next ya. Kira-kira kecepatan enggak Bapak Ibu penjelasannya? Mudah-mudahan mengikuti ya. Oke, yang pertama Ibu, dari suatu luka yang harus kita kaji adalah penyebab luka. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kira-kira luka ini disebabkan karena apa ya? Itu harus pertanyaan yang pertama ditanyakan kepada pasien atau keluarga. Meskipun kadang ada pasien atau keluarga itu tidak menjawab jujur. Tidak menjawab jujur itu artinya mereka menyepelekan lukanya. Akhirnya dia tidak tahu ini awalnya karena apa. Itu sering sekali. Tentunya penyebab ini nanti akan mempengaruhi dari intervensi yang akan kita lakukan selanjutnya, Bapak Ibu. Tentunya kita harus tahu apakah luka itu karena tekanan atau pressure injury. Tentunya kalau kita ketemu luka karena luka tekanan, nanti intervensinya ya harus kita kurangi tekanannya, harus kita mobilisasi miring kanan, miring kiri. Nah, ini biasanya terjadi pada pasien yang CVE, stroke, tirabaring lama, kemudian dekubitus. Nah, kita menyebutnya dulu mengenal dengan luka dekubitus. Tapi sekarang kita mengganti istilahnya dengan luka pressure injury.
atau luka karena gesekan. Mungkin ini awal pasien bed rest total, tapi karena keluarga tidak mampu untuk memobilisasi pasien, akhirnya hanya digeser-geser saja untuk memindah posisinya. Akhirnya ada bekas kemerahan pada bagian tubuh si pasien karena terjadi gesekan antara kulit dengan alas tidurnya. Nah, itu harus kita perhatikan. Tentunya nanti akan berpengaruh terkait dengan intervensi yang kita berikan. Kemudian atau mungkin luka karena maserasi Bapak Ibu. Nah, ini kadang pasien denial, tidak mau mengakui. Kadang pasien ada luka kita balut, kemudian karena dia senang ke kamar mandi, pada saat di kamar mandi dia tidak menjaga balutannya, tidak boleh kena air, akhirnya kena air, tapi balutannya tidak diganti, akhirnya terjadi maserasi seperti ini. Nah, ini harus kita kaji. Kajinya tidak hanya kalau dilihat dari luka, kita juga harus paham, oh kalau seperti ini maserasi, berarti penyebabnya karena terlalu lembab di sini. Nah, kita kaji terlalu lembabnya karena apa? Apakah karena eksudat dari luka, cairan lukanya berlebih, atau dari eksternal yang tadi saya sampaikan. Seperti itu. Kemudian apakah luka itu karena masalah pada pembuluh darah? Mungkin ada masalah pada pembuluh darah venanya. Nah, tentunya nanti intervensinya juga berbeda. Kalau ada masalah pada pembuluh darah vena, salah satu intervensinya adalah dilakukan bebat tekan atau bebat kompresi seperti itu. Atau mungkin penyebab lukanya itu karena sumbatan Bapak Ibu iskemik. Nah, kalau seperti ini kontraindikasi nanti dengan luka vena, intervensinya berlawanan. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu ketemu luka arteri, PAD, penyumbatan arteri, Bapak Ibu lakukan pembebatan. Lukanya dilakukan bebat tekan. Nah, otomatis nanti nekrosisnya akan semakin parah. Seperti itu. Jadi yang poin pertama Bapak Ibu harus tahu adalah penyebab luka. Penyebab luka itu taunya dari mana? Tentunya yang pertama dari lokasi, dari bentuk lukanya, kemudian dari area luka. Nah, itu nanti akan kita sharing selanjutnya. Kemudian kalau neuropati, tentunya Bapak Ibu harus tahu bagaimana status neurosensorinya. Nah, ini semua nanti akan dibahas di part selanjutnya, di luka tekan, luka diabetes, seperti itu, leg ulcer, seperti itu. Tapi paling tidak Bapak Ibu akan tahu, awal pengkajian yang harus diketahui adalah penyebab luka. Oke, deal ya. Harus diingat-ingat, setiap ketemu luka, tanyakan dulu lukanya awalnya kenapa, ceritanya bagaimana. Dari situ kita akan tahu, oh ternyata lukanya karena percikan api, berarti dia luka bakar. Seperti itu. Oh karena pasiennya tidur terus, pasiennya bed rest total, oh berarti dia merupakan luka tekan. Nah, seperti itu. Nah, di samping itu tadi setelah kita tahu penyebabnya, tentunya dari penyebab itu kita harus sinkronkan dengan lokasinya Bapak Ibu. Kalau dia luka tekan, otomatis lukanya itu munculnya pada area tonjolan tulang. Terutama pasien dengan keterbatasan mobilisasi. Nah, tentunya kalau seperti itu karakteristik lukanya seperti apa? Bisa dia grade 1 sampai grade 4, Bapak Ibu. Kemudian kalau gesekan, nah ini bisa terjadi karena kulit terpapar tadi saya sampaikan, alas tidurnya atau matras atau kursi roda. Biasanya kalau di kursi roda pasien tinggal di seret-seret gitu aja, seperti itu. Tentunya pada pasien dengan keterbatasan mobilitas. Kalau pasiennya normal, Bapak Ibu duduk 1 jam saja, saya yakin pantatnya sudah panas, pasti sudah berganti posisi, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau karena maserasi tadi, karena kelembapannya berlebih, tentunya lokasinya area yang tinggi lembab. Salah satunya tinggi lembab ya resiko terkena cairan dari luar seperti itu. Atau mungkin luka karena kimia Bapak Ibu.
tentunya kita harus tahu kimianya dari mana dulu, apakah dari tubuhnya sendiri atau dari luar. Kalau dari tubuh, salah satunya terpapar urin, feses, atau dari drain luka. Nah, ini biasanya lukanya superficial atau epidermal, bahkan juga ada yang deep juga kalau memang dibiarkan terus, tidak ditangani. Seperti itu. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan. Kita next, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui etiologi dan juga lokasi luka, kita harus mengkaji ukuran luka, Bapak Ibu. Nah, ukuran luka ini hal yang penting, tapi kita sepelekan. Bapak Ibu kalau ngerawat luka, Bapak Ibu tahu suksesnya perawatan luka Bapak Ibu itu adalah dari progres penurunan ukuran luka Bapak Ibu. Itu yang penting. Karena pada saat Bapak Ibu merawat luka, pasien pasti akan tanya, kapan lukanya sembuh? Nah, salah satu indikator luka sembuh adalah penurunan ukuran luka. Tentunya secara teori, luka itu harus sudah mulai mengecil 40% dalam 3 minggu pertama. Itu poin utamanya. Jadi di awal kita harus berproses seperti itu. Kemudian terkait dengan pengukuran luka bagaimana? Nah, tentunya sekarang sudah banyak dikembangkan, tapi yang utama kita akan sharing kepada Bapak Ibu dasarnya untuk mengukur luka. Tapi sekarang sudah ada aplikasinya, Bapak Ibu bisa pakai HP, handphone untuk mengukur ukuran luka. Nah, silakan di-download, nanti akan kita share aplikasinya di grup ya. Ada Cutimed Wound Navigator. Nah, itu bisa untuk mengukur ukuran luka. Seperti itu. Caranya bagaimana? Jadi nanti kita download aplikasinya, kemudian masuk ke aplikasinya, kita akan muncul kamera seperti ini, seperti di layar ini. Nanti ada beberapa opsi. Harusnya nanti Bapak Ibu menggunakan kalibrator untuk menentukan ukuran, atau Bapak Ibu bisa menggunakan penggaris sebagai kalibrasi ukurannya, sehingga nanti ukuran yang ada pada luka dengan hasil yang difoto itu sama. Seperti itu. Nah, nanti tinggal difoto, dicekrek, kita tandai, kita gambar tepi lukanya. Ada juga yang sudah otomatis, tapi kalau tidak otomatis ya kita harus menggambar, kita gambar titik-titik sampai ujung ke ujung bertemu, nanti aplikasi akan mengukurkan mana sih panjangnya, mana sih lebarnya, seperti itu. Nah, kemudian kalau secara tradisionalnya Bapak Ibu, prinsip pengukuran luka itu harus 90 derajat. Yang pertama kita harus mencari dulu titik terpanjang dan titik terlebar. Seperti ini. Dan dua titik tadi itu harus berpotongan 90 derajat. Tujuannya untuk apa? Untuk konsistensi Bapak Ibu. Jadi kita cari dulu mana yang paling lebar, mana yang paling panjang. Nah, dari sini, nah ini enggak enaknya nanti jatuhnya subjektif. Pada saat kita mengukur menggunakan metode manual seperti ini. Nah, tentunya untuk memudahkan kita menggunakan arah jam 12 sama jam 6 ini untuk acuan. Kalau kepala itu jam 12, kalau kaki dia jam 6. Jadi seperti itu. Kalau ini menyamping. Jadi kita harus ngukur panjang kali lebar. Nggak boleh ini dari sini, saya gambar ya. Ini dari sini, nanti ke sana berpotongannya tidak 90 derajat. Nah, ini enggak boleh. Karena ini sudutnya tidak 90 derajat. Yang boleh harus 90 derajat. Misalnya yang paling lebar ternyata di sini. Ya kita gambar. Seperti ini. Kalau yang lebar ini, yang terpanjang ini. Nah, ini 90 derajat. Seperti itu. Itu boleh. Tapi ini kan misalnya lukanya sampai segini ya. Nah, seperti itu. Jadi sudut yang kita ukur adalah titik terpanjang dan titik terlebar dari luka itu. Dan jangan lupa 90 derajat perpotongan dari dua titik tadi. Oke, seperti itu. Itu cara ngukur ukuran luka Bapak Ibu.
Kemudian kita akan next. Nah, ini adalah cara-cara untuk ukuran luka, Bapak Ibu. Bagaimana sih caranya menentukan terpanjang dan terlebarnya? Nah, seperti ini. Dia terpanjang dan terlebar. Kalau lukanya bulat enak, kita seperti ini. Nah, ini tetap 90 derajat semua. Ini juga 90 derajat. Oke, bisa dipahami ya untuk mengukur. Tapi jangan khawatir, sekarang sudah ada aplikasinya. Nah, jadi sekarang sudah enak, kita tinggal foto, nanti aplikasi akan menghitungkan mana sih yang terlebar dan mana yang terpanjang. Oke, nah dari ukuran luka tadi Bapak Ibu, yang utama kita nanti akan bisa menghitung penurunan ukuran atau reduksi ukuran luka Bapak Ibu. Tentunya tadi disampaikan harus turun paling tidak 40%. Nah, bisa jadi 20 sampai 30 dalam 3 sampai 4 minggu sebagai indikator prediktif yang reliable pada penyembuhan luka. Nah, cara mengukur penurunan ukuran itu bagaimana? Yang pertama yang harus diukur adalah luas luka pada saat pasien datang. Oke, luas luka pasien datang berapa sih? Mungkin contoh 20 cm persegi karena panjang kali lebar. Kemudian kita kurangi kondisi ukuran luka saat ini. Awalnya masuk 20 cm persegi, sekarang jadi 10 cm persegi. Nah, kemudian dikali 100 dibagi ukuran luka pada saat dia datang. Nah, jadi ketemu tadi 20 kurangi 10 dibagi 20 kali 100. Nah, berarti jadi berapa? 10 per 20. Jadi turun 50%. Seperti itu, Bapak Ibu. Gampang kan ya? Gampang sekali. Jadi kita nanti akan tahu apakah dia lukanya semakin melebar atau lukanya semakin menurun. Nah, contoh seperti ini. Dia awal datang 15 cm. Kemudian setelah 1 bulan, luas lukanya jadi 23,7 cm. Nah, setelah dihitung berarti dia datangnya 15 dikurangi 23 dibagi 15. Kok tambah lebar? Kan bener. Ternyata tambah lebarnya 58%. Beda lagi kalau dia datangnya 22,4 cm, kemudian setelah 1 bulan dirawat dia jadi 9,2. Oh, ternyata lukanya mengecil 58,9%. Nah, ini akan jadi tolak ukur, pasien akan tahu. Pasien tidak akan tanya-tanya, kapan lukanya sembuh, kapan lukanya sembuh. Karena kita punya datanya. Ini, Bapak Ibu, lukanya awal sekian, saat ini sekian, berarti sudah menurun ukurannya sekian persen. Karena Bapak Ibu mungkin yang harus dipahami bersama, acuan perawatan luka modern itu tidak luka itu menjadi kering. Nah, mungkin ini mindset-nya yang masih ada di masyarakat. Nah, nanti kan kita sampaikan di pembahasan terkait dengan konsep kering. Seperti itu ya. Oke, kemudian setelah itu Bapak Ibu setelah mengukur ukuran luka, Bapak Ibu juga harus tahu terkait dengan stadium atau grade lukanya. Nah, grade luka ini juga ada banyak sekali. Kalau Bapak Ibu bisa mengukur grade luka atau stadium juga ada nanti, tapi beda nanti. Tapi paling tidak untuk stadium luka, yang pertama Bapak Ibu, untuk stadium 1 adalah stage 1 di mana kulit ini masih utuh Bapak Ibu. Tidak ada lapisan epidermis yang hilang. Biasanya hanya ditandai ke warna kemerahan saja. Kemudian stage 2 ini sudah hilang lapisan epidermis sampai lapisan dermis Bapak Ibu. Sangat tipis sekali. Nah, ini biasanya ditandai juga eksudatnya sedikit. Nah, biasanya untuk stage 2 pasien kalau bukan luka kronis, pasien akan mengalami nyeri. Kenapa? Tadi disampaikan di anatomi fisiologi, untuk luka untuk kulit bagian dermis itu banyak sekali pembuluh darah dan juga
pembuluh darah dan juga saraf seperti itu, sehingga dia akan nyeri sekali. Kemudian selanjutnya untuk stage 3 ini kerusakan jaringan meliputi lapisan epidermis, dermis, dan fasia sampai otot. Namun tidak sampai tulang, Bapak Ibu. Jadi harus diperhatikan stage 3 tidak sampai tulang. Kemudian stage 4 ini kerusakannya sudah sampai tulang, Bapak Ibu. Bisa juga lukanya nanti ada rongga, undermining, atau tunneling, ngerong, seperti itu. Nah, biasanya eksudatnya itu sedang hingga banyak. Dan yang terakhir, dia adalah unstageable, artinya stage-nya, grade-nya tidak bisa diketahui. Karena apa? Karena tertutup jaringan nekrotik, entah itu slaf ataupun jaringan nekrotik, Bapak Ibu. Nah, ini kita nggak bisa tahu. Kalau mau tahu dia grade berapa, stadium berapa, harus kita debridement dulu, seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya Bapak Ibu dari luka itu yang harus kita kaji setelah berarti lukanya ini sudah sembuh, sudah epitelisasi. Nah, kita tahu eksudat itu dari mana? Dari balutan yang lampau. Jadi sebelum balutan itu kita ganti, kita amati dulu. Bagaimana sih balutan yang nempel itu? Nah, ini acuannya kita. Dia itu bisa dikatakan eksudatnya besar atau banyak kalau rembesan eksudat di balutan itu lebih dari 75%. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Kasa full segini dia 100% tertempeli eksudat. Nah, ini berarti kita mengatakan eksudatnya jumlahnya banyak. Kalau eksudat dikatakan jumlahnya sedang, jika jumlah eksudat yang ada pada balutan itu hanya 25-75% saja. Artinya hanya tidak lebih dari 75%. Jadi ada kira-kira 1/4 bagiannya itu tidak terkena eksudat. Jadi ada yang kering seperti itu. Kalau sedikit bagaimana? Sedikit dia otomatis kurang dari 25%. Nah, kalau scan ini sangat sedikit sekali, berarti hanya titik saja, til gitu aja. Nah, tentunya nanti sangat sedikit dengan sedikit ini hampir sama. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, setelah kita tahu jumlahnya, kita harus tahu dulu jenis eksudatnya apa. Nah, secara garis besar jenis eksudat nanti yang Bapak Ibu ketahui itu ada 5. Yang pertama ada seros. Seros ini adalah cairan serosa. Nah, dia bentuknya berwarna bening, kuning bening, dan sangat cerah. Biasanya seperti itu. Nah, kalau kita biasanya ngomong ini adalah serum. Nah, tadi Pak Heri ngomong, Mas Heri ngomong bahwa cairan eksudat luka itu salah satunya juga protein. Nah, seperti itu. Kemudian ada serus sangeus. Serus tadi, jadi dia adalah campuran serosa dan sangeosa. Jadi serosa itu tadi cairan plasma, cairan tubuh, bisa berisi air, protein, dan lain-lain, bisa lemak juga. Kemudian sangeus, dia darah. Jadi kuning kemerahan Bapak Ibu warnanya. Seperti ini. Kemudian kalau sangeus berarti dia berwarna merah terang. Dia adalah darah. Darah karena apa? Bisa jadi karena pecahnya pembuluh darah, Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah purulen. Nah, ini purulen adalah salah satu produk karena tanda sebagai adanya infeksi, Bapak Ibu. Dia berwarna kuning pekat gelap, kadang kehijauan juga. Nah, seperti kental manis. Nah, itu kita katakan sebagai purulen, eksudat purulen. Atau eksudat yang lain, Bapak Ibu. Nah, kita harus pahami dulu ada juga mungkin dia adalah sisa balutan sebelumnya, sisa salep, sisa perban,
bisa juga sisa silver ataupun kadeksomer iodin. Apa sih kadeksomer iodin itu? Nah, ini nanti akan dibahas di materi modern dressing. Kemudian Bapak Ibu setelah tahu jumlah eksudat, kemudian tahu jenisnya. Nah, sekarang yang harus diketahui adalah nyeri. Nah, nyeri itu harus kita kaji juga dari suatu luka Bapak Ibu. Penting sekali. Kenapa? Karena nyeri itu juga salah satu indikator infeksi yang utama. Terus juga nyeri itu bisa salah satu indikator adanya aliran darah yang tidak normal, Bapak Ibu. Atau juga nyeri itu karena metastase. Tentunya ini semua nanti akan menghambat proses penyembuhan luka. Tadi disampaikan oleh Pak Heri juga bahwa orang kalau mau sembuh itu juga tidak boleh stres. Nah, seperti itu. Kalau pasien mengalami nyeri yang parah, otomatis stresnya juga akan tinggi. Nah, seperti itu. Tentunya ini sangat penting sekali. Di samping itu juga nanti kita tahu treatmentnya untuk manajemen nyerinya. Nggak mungkin Bapak Ibu luka nyeri karena memang ada masalah dengan luka. Memang nyeri karena luka, itu nanti beda treatmentnya dengan nyeri karena sumbatan aliran darah. Pasien PAD, penyumbatan pembuluh darah arteri, Bapak Ibu kasih obat anti nyeri biasa tidak akan mempan, dikasih analgesik, asam mefenamat, natrium diklofenak, itu tidak akan mempan. Karena sumber nyeri karena aliran darah yang terhambat. Jadi manajemennya harus dijebol dulu sumbatannya. Seperti itu. Oke, nah dari luka itu juga ada beberapa yang harus dikaji. Salah satunya adalah tanda infeksi. Ini penting sekali kita ketahui bahwa suatu luka itu yang menghambat proses penyembuhannya juga adalah karena infeksi. Apa aja sih tandanya? Nah, tentunya infeksi itu secara garis besar nanti akan kita bagi dua. Ada infeksi lokal dan juga infeksi sistemik Bapak Ibu. Nah, secara garis besar nanti akan disampaikan di materi beban mikrobial. Tapi untuk terkait dengan infeksi lokal, biasanya kita menyebut dengan kondisi infeksi inflamasi ditandai dengan kondisi klasik peradangan, yaitu nyeri, panas, bengkak, kemerahan, dan kehilangan fungsi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian jika sistemik bagaimana? Tentunya jika sistemik nanti kita akan tahu mulai dari leukositnya berapa, pasien sudah mengalami kondisi malese, sudah mulai males, tidak mau makan, kelemahan. Nah, seperti itu. Itu salah satu tanda infeksi dan juga demam. Nah, itu adalah tanda infeksi sistemik. Dari kondisi ini nanti kita akan tahu kapan kita menggunakan balutan antimikrobial. Jadi tidak semua luka itu membutuhkan antimikrobial. Kemudian juga kapan sih kita membutuhkan dukungan antibiotik sistemik. Jadi sekarang itu penggunaan antibiotik kita harus rasional. Tidak semua luka harus menggunakan antibiotik. Jadi kita cek dulu kondisi lukanya seperti apa. Oke. Kemudian bau ini sebenarnya berhubungan dengan eksudat Bapak Ibu. Jadi kalau sudah tahu warna, jumlah, nah kita juga pasti akan mencium yang namanya bau dari luka itu. Nah, bau dari luka itu juga penting karena ini adalah salah satu indikator infeksi yang ada pada luka itu. Kita harus paham apakah baunya masih normal, tidak ada bau, atau sedikit, atau sedang, bahkan kuat. Termasuk rasa-rasa baunya. Nah, rasa baunya ini sangat susah sekali dideskripsikan. Nanti Bapak Ibu akan tahu pada saat Bapak Ibu bertemu lukanya. Nah, saya ngomong gini karena kalau kita ngomong bau itu adalah subjektif. Tapi nanti kalau Bapak Ibu ketemu mencium bau luka secara langsung, nanti akan bisa membedakan bahwa tidak semua pasien diabetes dengan bau itu baunya sama. Pasti ada perbedaan bau. Nah, itu silakan nanti diingat-ingat di memorinya.
Nah, ini adalah salah satu pembelajaran di lapangan nanti. Seperti itu. Seperti kalau saya ngomong analoginya, Bapak Ibu mungkin akan tahu baunya sate kalau Bapak Ibu sudah merasakan sate. Gampangnya seperti itu. Dan pada saat ketemu bau seperti itu, pikiran kita pasti akan menyampaikan, oh ini baunya sate. Karena Bapak Ibu sudah merasakan. Tapi mungkin ini acuannya pada saat nanti Bapak Ibu di lapangan. Nah, pada saat Bapak Ibu di lapangan nanti ketemu dengan luka dan ternyata baunya itu seperti feses, seperti tinja. Nah, ini bisa jadi kemungkinan luka itu mengalami infeksi karena bakteri gram negatif, Bapak Ibu. Atau juga baunya nanti ada kecut-kecutnya. Nah, ini juga salah satu tanda infeksi karena bakteri anaerob pada jaringan nekrotik, Bapak Ibu. Nah, terus juga seperti buah itu bisa juga karena Staphylococcus. Tapi juga ada juga bau karena residu atau bekas balutan. Biasanya yang agak berbau itu seperti hidrokoloid, Bapak Ibu. Karena dia terbuat dari CMC. Biasanya dia agak menimbulkan hidrokoloid itu pada saat ditempelkan ke luka, dia kontak dengan cairan luka, dia akan menjadi gel. Nah, gelnya itu nanti biasanya karena hidrokolitnya oklusif, dia akan ada bau sedikit. Tapi nanti kita tahunya dia bau atau enggak ya dari pada saat sudah dicuci. Kalau dicuci hilang baunya, oh berarti dari residu dressing sebelumnya, seperti itu. Nah, dari bau itu juga nanti ini sebenarnya subjektif Bapak Ibu, tapi ada alat ukurnya, namanya Taylor system. Nah, bau itu dikatakan dia memiliki skor 5 jika lukanya memang tidak berbau. Tapi semakin mendekati, semakin berbau, dia akan semakin mengecil skornya. Nah, seperti itu. Semakin baunya seperti apa? Pada saat pasien itu baru masuk atau Bapak Ibu home care, Bapak Ibu baru masuk rumah saja, pasiennya padahal masih di kamar. Baru masuk rumahnya sudah tercium baunya, itu berarti skornya 0. Kalau baunya tercium pada saat Bapak Ibu baru masuk ke kamarnya pasien, itu skornya 1. Nah, seperti itu. Itu scoring untuk Taylor system. Oke, selanjutnya dari luka itu yang harus dikaji apa yang paling utama. Nah, tadi sudah disampaikan mulai dari ukuran, eksudat, bau, kemudian nyerinya. Nah, yang dikaji selanjutnya adalah warna dasar luka, Bapak Ibu. Tentunya ini penting kita tahu bagaimana sih kondisi lukanya itu. Jadi secara garis besar warna dasar luka itu dibagi menjadi 3. Ada juga kadang yang membagi menjadi 4. Apa aja sih? Ada warna merah, kuning, sama hitam. Kalau 4 apa satunya? Ada pink. Nah, jadi untuk merah ini adalah kondisi luka dengan dasar luka merah, baik itu dia merah tua, merah terang, dan selalu tampak lembab, Bapak Ibu. Harus diperhatikan dia lembab. Nah, ini menandakan jaringan granulasi. Dia adalah jaringan sehat. Ini banyak sekali pembuluh darahnya. Nah, kalau banyak pembuluh darahnya apa? Dia nanti ada resiko gampang berdarah. Otomatis pada saat Bapak Ibu merawat pasien dengan luka sudah merah ini, nanti Bapak Ibu tidak boleh menggunakan balutan yang lengket. Jadi tidak boleh yang lengket, harus yang tidak nempel pada lukanya. Seperti itu. Terus kemudian warna dasar kuning. Nah, warna dasar kuning baik itu dia kuning kecoklatan, kuning kehijauan, kuning pucat. Nah, ini kita menyebutnya dia dengan SLAV. Tulisannya slope, tapi kita bacanya SLAV. Nah, ini merupakan jaringan mati Bapak Ibu. Dia avaskuler. Nah, ini otomatis harus dibuang, harus dibersihkan. Karena apa? Dia kalau tidak dibuang, tidak dibersihkan, otomatis jaringan sehatnya tidak akan tumbuh. Jadi di bawah jaringan kuning ini ada jaringan granulasi tadi, jaringan merah. Jadi ini harus di debridement namanya. Nah, debridement itu akan masuk materi besok di wound bed preparation. Seperti itu. Oke, selanjutnya warna hitam. Nah, ini penting Bapak Ibu kita yang mungkin belum pernah melakukan perawatan luka, belum pernah mengikuti workshop, seminar, pelatihan.
banyak di masyarakat itu ngomong luka itu sembuh itu kalau sudah kering, sudah menghitam seperti ini. Nah, mungkin kalau kita ngomongnya hanya untuk luka abrasi saja itu masih aman karena dia tidak dalam. Tapi kalau lukanya dia luka jaringan, luka karena ada diabetesnya, luka PAD, nah tidak sesimpel itu Ferguson. Jadi ini bisa jadi dia sangat dalam sekali. Kita tidak tahu dia dalamnya seberapa. Nah, yang jelas jaringan ini adalah jaringan eskar. Nah, ini harus dibuang, harus dibersihkan. Tapi harus diperhatikan Bapak Ibu, meskipun ini adalah jaringan nekrotik, jaringan hitam, ataupun jaringan, kalau ini saya ngomong ini jaringan avaskuler dan harus debridement, tapi ada prasyaratnya kalau seperti ini. Tidak ujuk-ujuk di debridement, harus dipastikan dulu lukanya, pembuluh darahnya bagus atau tidak. Itu penting sekali. Jangan sampai luka nekrotiknya itu karena dia sumbatan aliran darah. Beda nanti treatmentnya dengan luka yang lain, karena nekrotik yang lain. Karena memang murni nekrotik saja, karena dia ada infeksi, kemudian dia mengalami kerusakan jaringan, sehingga dia dikasih povidon iodin saja atau tidak dibalut, akhirnya kering, itu bisa seperti ini, itu beda. Beda dengan kondisi luka karena adanya sumbatan aliran darah. Nah, nanti ada treatment-treatmentnya sendiri. Ini harus dipastikan dulu alirannya lancar atau enggak dengan EBPI. EBPI besok diajarkan ya. Tapi tak spill dulu. Di EBPI dulu, oh ternyata aman, tidak ada sumbatan, tidak ada curiga sumbatan, baru boleh di debridement. Seperti itu. Oke, nah ini adalah warna dasar luka Bapak Ibu. Ini adalah warna merah terang. Dia adalah jaringan apa Bapak Ibu? Halo. Granulasi. Alhamdulillah masih ada orangnya ya. Aku enggak sendirian berarti. Ini adalah granulasi. Terus ini adalah jaringan Plak. ya, ini jaringan nekrotik Bapak Ibu. Slav juga kita ngomong boleh. Nah, ini apa? Hitam. Nekrotik. Jaringan eskar. Eskar. Oke. Nah, kalau yang seperti ini tadi saya sampaikan, ini harus dibuang, dibersihkan. Ini juga harus dibuang, dibersihkan. Tapi kalau yang seperti ini kita harus EBPI dulu ya. Jangan sampai ujuk-ujuk langsung kita guntingi, enggak boleh. Khawatirnya ini nanti ada sumbatan pembuluh darahnya, apalagi lokasinya tadi yang saya sampaikan, lokasi arteri itu di daerah ujung-ujung kaki ataupun di area tekanan kaki, seperti itu. Oke, silakan nanti kalau ada yang mau tanya enggak apa-apa. Nah, ini adalah warna dasar luka ya, ada dia hitam, kuning, ada kemerahan, ini kuning full, ini hitam full, seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah bentuk dasar luka. Nah, ini mungkin tidak begitu penting ya Bapak Ibu. Bentuk itu nanti bervariasi sesuai dengan kondisi lukanya atau mungkin penyebabnya karena apa atau ada intervensi khusus. Nah, kita skip aja. Kita selanjutnya karakteristik dasar luka. Nah, tadi juga menyambung yang tadi. Nah, ini ada jaringan merah nekrotik segar. Nah, ada juga nanti Bapak Ibu akan ketemu warna merahnya, tapi kok ada kuning-kuningnya ya. Warnanya enggak sehat, enggak merah seger. Nah, Bapak Ibu kalau beli ada yang pernah beli daging di pasar? Pernah ya. Kira-kira kalau beli daging milih yang mana? Dagingnya seperti ini, apakah seperti ini, atau seperti ini? Mau yang ini? Yang warnanya merah. Warna merah segar. Oh, merah segar berarti dia dagingnya sehat. Analoginya seperti itu aja. Jadi, kalau ada jaringan kuning-kuningnya, ada selapnya, ini nanti harus dibersihkan Bapak Ibu. Termasuk kalau jaringannya hitam. Nah, setelah Bapak Ibu tahu warna dasar luka, Bapak Ibu juga harus tahu kondisi sekeliling lukanya bagaimana.
normal enggak sekelilingnya. Nah, syarat dari suatu proses penyembuhan luka itu dia harus normal itu tidak hanya pada dasar lukanya saja, tapi pada tepi lukanya juga harus normal, Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira ada yang paham ini kenapa kira-kira masalahnya? Tepi lukanya belum normal, granulasinya belum sehat. Keratinnya yang banyak. Ada lagi kah? Ini warnanya harusnya apa ini? Merah. Harusnya pink. Warna merah atau Ini warna kulit harusnya pink, baru dia granulasi. Nah, jadi arahnya nanti proses penyembuhannya Bapak Ibu, kalau dia sudah mau sembuh, ini harus warna merah segar, semakin ke tepi dia akan semakin pink nanti akan semakin coklat, sesuai dengan warna tepi lukanya. Jadi ada gradiennya. Nah, ini ada warnanya putih-putih. Betul ya? Setuju ya? Putih ini adalah maserasi Bapak Ibu. Nah, maserasi ini harus kita tahu kenapa CO, karena eksudannya berlebih atau karena balutannya terlalu lembab, tidak nampung cairan lukanya. Nah, itu harus kita tangani. Karena maserasi ini kalau dibiarkan, ibaratnya kulit ini kontak dengan cairan terus-terusan, dia nanti akan lecet, akan jadi luka. Awalnya lukanya batasnya segini, karena maserasi sampai sini, lukanya nanti melebar sampai segini. Nah, enggak mungkin, kita kan nanti akan semakin luas lukanya. Seperti itu. Tapi yang utama juga harus kita tahu, ini termasuk tepi luka yang attach, artinya dia menyatu. Gandeng. Dasar luka, ini dasar luka ya, tengah luka ini dasar luka, dia rata dengan tepi lukanya, dia menyatu. Beda dengan ini Bapak Ibu, ini unattached, atau kalau kita ngomong ada epibol. Roll edge, kulitnya gulung. Nah, kenapa? Karena ada rongga di sini. Jadi kulitnya nanti akan muter. Harusnya kulit itu dari tepi luka, ini kan ada keratinnya. Keratinnya nanti dia akan lapisan epidermisnya nanti kan ke tengah. Nah, seperti itu. Tapi karena ini, sorry. Karena ini ada masalah tadi, ini ada rongga, otomatis kulit dari tepi luka tidak akan bisa masuk ke tengah, dia akan gulung. Nah, ini kita menyebutkan sebagai unattached atau sebagai epibol atau rolled edge seperti itu. Nah, ada juga yang kapalan Bapak Ibu. Kapalan ini adalah kondisi yang tidak sehat, kulitnya tidak sehat. Ini harus dibersihkan, harus dibuang. Kebetulan nanti saya ada pasien, nanti tak foto. Kondisi kapalan. Seperti itu. Atau ini indistinct, artinya tepi lukanya tidak jelas. Lebarnya seberapa sih? Nah, ini bisa terjadi karena luka bakar atau yang lainnya. Seperti itu. Tentunya kalau seperti ini nanti kita harus hati-hati pada saat membalut. Jangan sampai, oh ini ada luka, ini luka sebenarnya, karena tepinya tidak jelas. Bapak Ibu plester di sini. Plester, ternyata plesternya sangat kuat. Kemudian pada saat dibuka balutannya besoknya, kulitnya ketarik, jadi luka lagi nanti. Lukanya semakin lebar. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, nah ini yang tadi saya sampaikan terkait dengan konsep MOIS dalam penyembuhan luka Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau kita ngomong konsep MOIS dan konsep kering, nah kita gambarannya dulu waktu kecil pasien juga ngomong luka itu harus kering. Kalau kering itu berarti, padahal kenyataannya pada saat luka itu dibiarkan kering, dia lapisan epidermisnya akan mengering Bapak Ibu, otomatis sel-selnya juga akan mengalami dehidrasi dan juga mengalami kematian sel. Nah, dari situ kita tahu pada saat tubuh kita mengalami luka, tubuh akan mengeluarkan eksudat karena fungsi kulit itu apa? Barier cairan tubuh. Kalau ada bariernya yang lubang, otomatis cairan tubuh akan keluar. Nah, keluar tadi nanti salah satunya itu juga salah satu faktor
perlindungannya tubuh untuk menjaga supaya lapisan dasar lukanya tetap lembab. Tapi karena dibiarkan kering terus-terusan, dia nanti akan menjadi kering dan juga akan menjadi keropeng. Nah, keropeng itu dia nanti akan menghambat epitelisasi, Bapak Ibu. Nah, ini adalah proses epitelisasi. Jadi, poin utamanya proses penyembuhan luka itu adalah dari tepi luka ke tengah luka. Tidak moro-moro epitelnya tuh muncul di tengah-tengah luka seperti ini, tidak bisa. Pasti dari kulit yang sehat. Kenapa tadi saya menyampaikan ada roll edge? Roll edge itu nanti dari seperti ini. Dia epitelisasinya harusnya, contoh lukanya itu dalam segini. Nah, dia tidak bisa. Kalau lukanya menyatu dengan dasar luka, enak dia akan gandeng seperti ini nanti nutupnya. Tapi kalau lukanya berputar, dia akan ke sini nanti akan menghambat proses penyembuhan luka. Seperti itu. Kemudian, nah beda lagi pada saat Bapak Ibu menggunakan konsep moist wound healing. Nah, pada saat moist wound healing artinya ada upaya untuk menjaga kelembapan di dasar luka itu. Pada saat kita menjaga itu bagaimana? Nah, salah satunya kita menggunakan wound dressing, balutan luka Bapak Ibu. Pada saat luka itu ditutup dengan balutan luka, yang mana nanti otomatis air dari luar tidak bisa masuk, kemudian kotoran dari luar tidak bisa masuk. Nah, tapi eksudat ini tetap terserap oleh balutan. Tetap terserap oleh balutan, dan sekarang balutan itu sudah modern. Balutan itu dia bisa mengeluarkan uap air. Sehingga daerah sini tetap moist terjaga, Bapak Ibu. Itu penting sekali. Nah, pada saat kondisi luka ini moist, otomatis proses epitelisasi akan berjalan. Kalau ini tadi kan terhambat karena adanya keropeng. Seperti itu. Kalau ini dia jalan dari tepi luka ke tengah luka. Akhirnya apa? Akhirnya lukanya nanti semakin mengecil dan menutup. Pasti luka itu yang paling terakhir sembuh adalah bagian tengah. Seperti itu. Bisa difahami ya konsep ini. Jadi kita nanti bisa ngedukasi ke pasien bahwa proses penyembuhan luka itu seperti ini. Jangan tanya terus kapan keringnya, kapan keringnya. Nah, kalau tanya seperti itu ya kita tinggal jawab saja. Pasiennya mau kering apa mau sembuh? Nah, seperti itu. Oke. Terkait dengan luka, kira-kira butuh alat apa aja sih? Banyak sebenarnya Bapak Ibu yang dibutuhkan itu. Mulai dari dokumen, kemudian pencitraan. Nah, pencitraan ini adalah Bapak Ibu bisa menggunakan kamera, baik kamera khusus ataupun handphone. Kemudian penggaris luka, atau kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi harus ada kalibratornya untuk mengkalibrasi ukuran luka. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membutuhkan aplikator, sonde atau cotton bud. Digunakan untuk apa? Jika lukanya berongga. Nah, itu harus digunakan, atau alat pendukung lainnya. Alat pendukung lainnya apa? Tadi saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu butuh FPPI untuk mengetahui resiko adanya sumbatan pembuluh darah, atau Bapak Ibu bisa menggunakan monofilamen untuk mengetahui adanya neuropati atau tidak. Nah, itu nanti dibahas di materi pengkajian leg ulcer seperti itu ya. Nah, alat pengkajian luka, kemudian untuk memantau alat pengkajian perkembangan luka. Nah, ini digunakan untuk mengetahui progres dari luka itu bagaimana sih. Nah, ini versi bahasa Inggrisnya. Yang versi bahasa Indonesianya sudah saya kirimkan di grup, bisa dibaca. Alat pengkajian perkembangan luka itu ada banyak. Yang paling banyak ya Betes Jensen ini ada 13 parameter, mulai dari ukuran, kedalaman, eksudat, kemudian ada pembengkakan atau tidak, kemudian ada bagaimana jaringan granulasinya, apakah sudah banyak, dan epitelisasi. Nah, nanti totalnya diskor. Nanti akan kita sharing sedikit ya, tapi
lengkapnya nanti akan kita share di grup untuk materi PPT-nya. Nah, nanti dicek total skornya berapa. Oh, tanggal sekian itu ada 45 skornya lukanya. Kunjungan besoknya 3 hari lagi, skornya jadi 40. Nah, berarti dia akan semakin mengecil. Artinya apa? Lukanya itu mengalami proses perbaikan, regenerasi. Tapi kalau dari 45 kok sekarang jadi 55 ya, berarti lukanya mengalami perburukan Bapak Ibu. Jadi harus dipantau. Makanya ini adalah alat perkembangan perawatan luka seperti itu. Atau juga Bapak Ibu bisa menggunakan alat pengkajian yang lain, push. Kalau ini khusus untuk pressure injury. Ini lebih singkat. Hanya panjang kali lebar, kemudian jumlah exudan dan jenis jaringan. Nanti tinggal ditotal saja. Seperti itu. Atau juga ada lagi kalau lukanya luka operasi, ada asepsis incision assessment tool. Kita nanti ngecek eksudannya bagaimana, apakah pasien dapat antibiotik, ada drainase, kemudian ada serosa atau tidak. Nah, seperti itu. Terus juga ini ada juga DEMIS, diabetic foot ulcer healing scale. Ini simple, Bapak Ibu. Ada kedalaman, ada maserasi, inflamasi, kemudian ukuran. Nah, seperti itu. Oke, bentar saya izin share screen selanjutnya terkait dengan Bethesda-Johnson Wound Assessment Tool. Mbak Tian masih ada waktu enggak? Nggak apa-apa, lanjut Pak. Dikit ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dibuka PDF-nya di yang saya share di grup tadi. Jadi ada, nah, cara ngukurnya bagaimana Bethesda-Johnson Wound Assessment Tool itu? Yang pertama Bapak Ibu harus pahami dulu ukuran. Nah, itu yang poin pertama adalah ukuran. Ukuran itu ada skornya 1 sampai 5. Jadi kalau lukanya itu ternyata ukurannya kurang dari 4 cm persegi, artinya panjang kali lebarnya kurang dari 4 kali 5. Berapa berarti 4 kali 5? Bisa, jadi luasnya tidak sampai 2 kali 2 atau 4 kali 1. Nah, itu ini kan ukurannya 2 kali 1. Berarti panjang kali lebar. Anggaplah ini 1 ya, ini 2. Berarti panjang kali lebar 2 kali 1 berarti 2 cm persegi. Nah, berarti dia skornya 1. Tapi kalau lukanya ternyata ini luas panjangnya ada sekitar 4 cm, kemudian luasnya ada 2, anggaplah 2. Dia ada 8 cm, 4 kali 2, 8 cm persegi. Berarti dia antara 4 sampai 16. Dia skornya 2. Jadi langsung ditulis di situ, di skor Bethesda-Johnson-nya. Berapa ukurannya. Kalau dia ternyata ini 20 cm kali 10 cm. Berarti skornya 200. Nah, berarti skornya 5. Oke, gampang ya. Setelah itu, setelah ukuran, Bapak Ibu nanti akan mengukur selanjutnya adalah kedalaman. Nah, ini bisa kita katakan sebagai grade luka. Dia masuk grade berapa? Dia kulit masih utuh, dia berarti 1. Sudah lapisan epidermis dan juga sebagian dermis. Nah, kalau dia lukanya dalam, fasia, tidak fasia, tidak vultikus. Nah, ini skornya 3. Kemudian kalau skornya 4, dia ada ketutupan jaringan nekrotik, Bapak Ibu. Kalau skornya 5, dia sampai otot tulang. Seperti itu. Bisa juga sampai tendon atau kapsul sendi. Nah, ini skornya 5. Kalau ini tadi tidak sampai otot tulang tendon. Kalau skor 5 sudah sampai. Kalau 4, dia tertutup jaringan nekrotik. Bisa dipahami ya. Oke, kemudian selanjutnya tepi luka. Nah, nanti akan tahu. Oh, ternyata tepi lukanya menyatu, tidak ada batas luka. Oh, ini berarti skornya 1. Oh, ini gandeng, rata dasar luka dengan tepi luka. Skornya 2. Oh, ini ternyata enggak gandeng, tapi bisa dibedakan.
Oh, ini jaringan dasar lukanya merah segar. Ketemu. Nah, ini skornya 3. Kalau skornya 4 bagaimana? Oh, ada epibol roll edge. Ternyata dasar lukanya enggak gandeng dan ini enggak bisa dibedakan yang mana tepi lukanya karena masih ada jaringan nekrotiknya. Terus kemudian skor 5 bagaimana? Oh, ada kalusnya. Kemudian tertutup kalus, ada jaringan nekrotiknya. Nah, ini skornya 5, Pak Ibu. Nah, wes seperti ini. Poin yang keempat itu nanti ada undermining atau tidak. Kita pakai cotton bud. Oh, ini enggak ada gandeng semua, berarti skornya 1. Kalau ternyata underminingnya kurang dari 2 cm di berbagai area, jadi enggak sampai 2 cm di semua bagian, itu skornya 2. Ada undermining 2 sampai 4 cm, tapi enggak sampai semua bagian, hanya setengahnya saja. Ini kan luka ya, segini. Oh, setengahnya aja, bagian sini separuh. Tapi panjangnya sampai 4 cm. Ini skornya 3, 2 sampai 4 cm. Kalau kurang dari 2 tadi, skornya 2. Kemudian kalau skornya 4 bagaimana? 2 sampai 4 cm tapi lebih dari setengahnya. Harusnya setengah kan segini. Nah, ini lebih setengah. Berarti ini sekitar 70%. Kalau dia itu lebih di semua bagian. Nah, ini berarti skor 5 seperti Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya setelah undermining kita harus tahu jumlah jaringan nekrotiknya. Oh, karena warnanya merah segar, berarti dia punya 1. Nekrotiknya warnanya kuning, tapi gampang diambil. Nah, seperti ini. Dibersihkan saja sudah lepas. Diguyur, disiram aja sudah lepas. Dia skornya 2. Nah, kalau skornya 3 bagaimana? Dia ada jaringan nekrotiknya, tapi jaringan nekrotiknya itu gampang dibersihkan. Kalau ini sangat gampang sekali, ini ada upaya. Ada upaya yang poinnya 4, dia warnanya hitam, Bapak Ibu. Dan dia nempel. Nempel tapi tetap bisa dibersihkan. Tapi ini menggunakan gunting. Kalau yang ini tadi cukup pakai pinset atau pakai kasa saja bisa lepas. Jadi buka dibersihkan pakai air gitu aja sudah lepas. Kalau yang 5 dia sangat keras kering. Nah, ini poinnya 5. Kemudian selanjutnya jaringan nekrotik pada dasar luka. Poinnya pengkajian yang ke-6. Kalau warna merah segar berarti dia poinnya 1. Kalau dia kurang dari 25% dari dasar luka berarti punya 2. Jadi kita gambar aja, kita bagi seperti kue, bagi 4. Kalau dia hanya tidak sampai 1/4 berarti dia poinnya 2. Kalau seperti ini bagaimana? Dia 25 sampai 50. Nah, berarti poinnya 3. Tapi kalau lebih dari 50%, nah ini kan 1/4. Ini tambah ini anggaplah 1/4 lebih. Segini berarti ini sekitar 60%. Nah, ini poinnya 4. Kalau semua jaringan tertutup lebih dari 75%, berarti dia poinnya skornya 5. Seperti itu. Terus sudah luka. Nah, kita harus tahu apakah kering, meskipun nekrotik kering, tapi skornya tetap 1. Atau lukanya ternyata merah ke kuning-kuningnya, skornya 3. Ternyata kuning, bening, 4. Kemudian hijau-hijauan ya purulen ya, skornya 5, Bapak Ibu. Seperti itu. Ini yang 7 ke 8, jumlah sudatnya, apakah dia kering, sangat sedikit, nah ini sangat sedikit sekali, atau ini kurang dari 25%, sedikit, atau sedang 25 sampai 75%. Nah, ini tadi yang saya gambarkan. Balutan yang lama seberapa? Atau sangat banyak. Sangat banyak itu lebih dari 75%. Oke, next ya. Nah, kemudian kita cek, oh ternyata aman, tidak ada
perubahan warna. Oh, kalau skornya 2, warna sebelahnya kok kemerahan ya. Nah, kita harus aware sekitar lukanya. Kemudian, oh ternyata warna sekitar lukanya putih. Ada maserasi ya. Nah, ini warnanya pucat. Poinnya 3. Nah, dan seperti ini kan ketemu Bapak Ibu, warnanya jadi biasanya luka bakar gitu. Kita ngomong, oh ini lukanya kulitnya masih baru, belum mateng. Nah, seperti ini nih poinnya 3. Atau sekitar lukanya menjadi keunguan. Seperti ini. Keunguan merah gelap, poinnya 4. Atau hiperpigmentasi menghitam. Seperti ini, dia jadi hitam, jadi gelap. Poinnya 5. Kemudian yang ke-10 ada pembengkakan enggak? Oh, ternyata enggak ada pembengkakan, skornya 1. Nah, ini adalah cara-cara pengukurnya sampai yang terakhir skornya 5. Dia berarti ada piting edema lebih dari 4 cm. Jadi lukanya di sini ini jaraknya 5 cm. Pembengkakan, piting edema. Nah, berarti dia skornya 5. Kalau skornya 4 apa? Enggak sampai 4 cm dari tepi lukanya. Ini luka, ini 3 cm. Di sini bengkak, tapi di sini udah enggak. Berarti dia skornya 4. Kalau skornya 3, tidak piting, bengkak saja, tapi di atas meter, enggak jauh. Tapi atos, keras seperti itu ya. Oke, next selanjutnya untuk indurasi. Nah, ini kita ngeceknya Bapak Ibu, ada indurasi atau enggak. Oh, ini ternyata ada indurasi antara 2 sampai 4 cm dari luka. Dan dia lebih dari 50% sekitar luka. Atau kalau yang ini indurasi dari 4 cm di semua area daerah, indurasinya sampai sini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah indurasi adalah jaringan granulasi Bapak Ibu. Granulasi ini kita cek kalau dia sudah pink semua berarti skornya 1. Kalau granulasinya 75 sampai 100% berarti skornya 2. Oh, masih ada sedikit ini nekrotiknya, paling sekitar 10% nekrotiknya. Berarti jaringan granulasinya 90%, berarti skornya 2. Kalau skornya 3 di antara 75 sampai 25% jaringan granulasi. Terus kalau granulasi yang skornya 4, dia nekrotiknya 75%, granulasinya hanya 25%. Kalau skornya 5 berarti tidak ada jaringan granulasi, masih ketutup selaf atau ketutup jaringan nekrotik. Seperti itu. Kemudian next, setelah itu yang terakhir adalah jaringan epitelisasi. Epitelisasi ini nanti kita cek apakah dia sudah tertutup epitelisasi, tidak ada luka, berarti skornya 1. Kalau epitelisasinya 75 sampai 100% mengelilingi tepi luka dan dia lebih dari 0,5 cm dari dasar luka, berarti dia skornya 2. Kita cek ini, oh ternyata pinggir lukanya sudah mulai epitelisasi, dan epitelisasi yang warna pink ini kan merah segar, ada pink baru kulit ya, itu ternyata lebih dari 0,5. Oh, berarti skornya 2. Atau epitelisasi antara 50 sampai 75% daerah luka, tapi epitelisasinya berjalannya tidak kurang dari 0,5 cm. Oh, hanya sedikit ini, tidak ada 0,5. Nah, berarti dia skornya 3. Atau epitelisasi 25 sampai 50%. Jadi tidak sampai setengahnya yang sudah epitel. Atau tidak ada yang epitelisasi 25%, berarti dia skornya 5. Sudah Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya share. Mohon maaf kalau balapan karena kita molornya 1 jam. Mungkin saya serahkan ke Mbak Tias. Baik, terima kasih Bapak Arsa. Baik Bapak Ibu, setelah materi pengkajian luka